Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 7, kloter 2, kelas A akan mempresentasikan mengenai laporan modul 5, yaitu uji aktivitas enzim katalase daun bayam. Oke, untuk anggotanya itu sendiri ada Naura Ismatina, ada Ilham, Sulistia, dan juga Vidya Agustin. Untuk tujuan percobaannya sendiri yaitu yang pertama, menganalisis cara menguji aktivitas enzim katalase pada bayam dengan titrasi permanganometri. Dan yang kedua, mengidentifikasi pengaruh suhu dan pH yang mempengaruhi cara kerja enzim katalase pada bayam. Oke, selanjutnya mengenai dasar teori yang dimana enzim katalase adalah enzim heme yang sangat efisien dalam menguraikan hidrogen peroksida atau H2O2. Zat beracun hasil metabolisme menjadi air, H2O, dan oksigen, O2. Daun bayam kaya enzim katalase karena dalam proses fotosintesis dan respirasi, produk H2O2 cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan aktivitas katalase daun bayam yang kuat dan bersifat antibasin terhadap H2O2. Ekstraknya dipakai dalam praktikum karena mudah diperoleh dan aktivitasnya relatif tinggi. Lalu, katalase daun bayam memiliki pH kerja optimal sekitar 2-7 netral ke sedikit basa, yang dimana pH ekstrim di bawah 6 atau di atas 10 mengganggu struktur 3 dimensi enzim, menurunkan afinitas terhadap substrat, dan menyebabkan denaturasi. Aktivitas katalase optimal dalam rentang 25-40 derajat Celcius, menyerupai suhu fisiologis. Suhu rendah kurang dari 10 derajat Celcius menurunkan energi tumbukan menjadi reaksi melambat. Nah, suhu tinggi lebih dari 60 derajat sampai 70 derajat Celcius menyebabkan denaturasi protein, struktur enzim rusak, aktivitas menurun drastis. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu ada alat dan bahan. Untuk alat-alatnya yang pertama ada Erlenmeyer 1 buah, mortar dan pestle 1 buah, labu takar 1 buah, gelas kimia 100 ml 2 buah, pipet tetes 4 buah, pembakar spiritus 1 buah, kaki 3 1 buah, kolot kaca 1 buah, gelas ukur 10 ml 1 buah, burat 50 ml 1 buah, batang statif 1 buah, sorong kaca 1 buah, termometer 1 buah, pohon porselan 1 buah, tangkro 1 buah, oven 1 buah, penangas es 1 buah, dan neraka analitik 1 buah. Kemudian ada bahan-bahannya. Yang pertama ada daun bayam sebanyak 5 gram, lalu ada aquades kurang lebih 150 ml, ada larutan buffer pH 7 sebanyak 5 ml, larutan buffer pH 4 sebanyak 5 ml, larutan H2O2 0,05 molar sebanyak 20 ml, kemudian ada es batu secukupnya, larutan H2SO4 60 ml per 1 ml. Oke, selanjutnya di sini ada mengenai prosedur percobaan. Yang pertama yaitu ada prosedur mengenai persiapan ekstrak bayam enzim katalase. Yang pertama, ambil 5 gram bayam dan mencucinya, lalu dihaluskan bayam dan menambahkan sedikit air, saring hasil ekstrak bayam, dan yang terakhir disimpan ke wadah tertutup dan meletakkannya di penangas es. Untuk selanjutnya yaitu prosedur uji aktivitas enzim katalase. Yang pertama, melakukan titrasi Blanco dengan mengambil 10 ml larutan H2O2 dan menambahkan H2SO4. Selanjutnya, titrasi dengan KMNO4, lalu catat volume KMNO4. Dan pengujian aktivitas enzim katalase dengan mengambil 10 ml H2O2, 5 ml ekstrak bayam, lalu menginkubasi selama 5 menit pada suhu ruang. Nah, selanjutnya di sini menambahkan H2SO4 untuk menghentikan reaksi pada titrasi tersebut. Lalu titrasi dengan KMNO4 hingga muncul berwarna merah muda dan juga mencatat volume KMNO4-nya. Selanjutnya ada mengenai uji pengatur suhu. Yang pertama yaitu dengan cara isi Erlenmeyer dengan 10 ml larutan H2O2, 5 ml ekstrak bayam, lalu inkubasi selama 5 menit pada suhu 75 derajat Celcius. Selanjutnya, tambahkan H2SO4 untuk menghentikan reaksi, lalu titrasi dengan KMNO4 hingga muncul warna merah muda dan mencatat volume KMNO4 itu sendiri atau titran. Nah, selanjutnya di sini ada uji pengaruh pH.
Yang pertama yaitu menyiapkan 2 Erlenmeyer berisi larutan buffer pH 4 dan pH 7 pada setiap Erlenmeyernya. Lalu tambahkan 10 ml larutan H2O2, 5 ml ekstrak enzim katalase bayam, lalu inkubasi selama 5 menit pada suhu ruang. Nah, selanjutnya di sini ada menambahkan H2SO4 untuk menghentikan reaksi. Lalu titrasi dengan KMNO4 hingga muncul warna merah muda dan mencatat volume KMNO4 yang dipakai. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya ya, di sini saya akan menyampaikan perihal data pengamatan. Untuk perlakuannya yang pertama itu kita melakukan persiapan ekstrak bayam. Yang pertama mengambil bayamnya 5 gram dan mencucinya, kemudian menghaluskannya dan mengambil sedikit air, kemudian menyaring hasil ekstraknya, kemudian menyaring ekstrak, habis itu dimasukin ke wadah, lalu ditutup, lalu diletakkan di penangas air es. Kemudian pengamatannya, daun bayam itu berwarna hijau, masanya 5 gram, kemudian dicuci terlebih dahulu dengan air mengalir, kemudian bayam dihaluskan dan ditambahkan sedikit air, bayam disaring dan diambil ekstraknya, kemudian ekstraknya disimpan di penangas air. Kemudian yang kedua yaitu ada uji aktivitas enzim katalis. Melakukan titrasi blanko dengan mengambil 10 ml larutan H2O2 dan mengambil H2SO4. H2O2 itu cair, tidak berwarna, berbau, volumenya 10 ml. Sedangkan H2SO4 itu cair, tidak berwarna, berbau, volumenya 3 tetes. Kemudian menitrasi dengan KMNO4 dan mencatat volumenya. KMNO4 itu cair, ungu gelap, tidak berbau. Nah, volume KMNO4 blankonya itu sebanyak 52,5 ml. Larutan berwarna merah muda, sedangkan H2O2 cair, tidak berwarna, berbau, volumenya 10 ml. Ekstrak bayam, larutan hijau pekat, berbau khas, volumenya 5 ml. Setelah diinkubasi, warnanya jadi hijau kekuningan. H2SO4 itu cair, tidak berwarna, volumenya 3 tetes, larutannya tidak berubah warna. Kemudian KMNO4 itu cair, ungu gelap, tidak berbau, volumenya 36,5 ml, larutan berwarna merah muda. Untuk pH 4 itu volume KMNO4-nya 34,9 ml, larutan berwarna merah muda. Kemudian pH 7-nya volume KMNO4-nya itu 40 ml, larutan berwarna merah muda. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, yang selanjutnya yaitu ada pembahasan. Saya akan menjelaskan pembahasan yang pertama yaitu prosedur persiapan ekstrak bayam untuk enzim katalase. Nah, untuk pembahasannya dihasilkan yaitu ekstrak bayam yang dihasilkan berwarna hijau, yang mana menunjukkan keberadaan pigmen klorofil yang larut atau tersuspensi dalam air selama proses penghancuran selnya. Nah, warna hijau yang dihasilkan ini berasal dari klorofil A dan B yang merupakan pigmen utama dalam daun bayam. Selain itu, ekstrak ini juga mengandung enzim katalase yang mana enzim katalasenya itu tidak berwarna, namun tetap aktif jika disimpan dalam kondisi yang dingin untuk mencegah dari denaturasi. Selanjutnya pembahasan mengenai uji aktivitas enzim katalase. Pada titrasi blanko, sebanyak 32 ml KMNO4 ini diperlukan untuk pengoksidasi seluruh H2O2 yang tidak terurai karena tidak adanya katalase. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa enzim, H2O2 ini tetap stabil dan perlu sepenuhnya dititrasi oleh KMNO4. Pada sampel yang mengandung 5 ml ekstrak bayam, volume KMNO4 ini hanya diperlukan sekitar 22,5 ml dan volume ini sendiri menurun setelah ditambah ekstrak bayam. Nah, penurunan ini menunjukkan bahwa sebagian H2O2 yang terurai selama diinkubasi 5 menit karena adanya aktivitas enzim katalase dari ekstrak bayam. Warna larutan berubah juga menjadi warna merah muda pada saat titik akhir titrasi atau titik ekivalen. Nah, itu tuh menunjukkan bahwa kelebihan sedikit KMNO4 yang tidak bereaksi.
Perbedaan volume titran antara kedua sampel ini menjadi indikator kuantitatif selama tingkat aktivitas enzim katalase, di mana semakin kecil volume KMNO4 yang dibutuhkan, maka semakin besar aktivitas enzim dalam menguraikan H2O2 menjadi air dan oksigen sebelum proses titrasi dimulai. Oke, baik, selanjutnya tentang pembahasan di pengaruh pH. Langkah-langkahnya, fungsi dari penggunaan bahan buffer pH 4 dan pH 7 itu untuk menciptakan keluhan asam dan netral guna menguji pengaruh pH terhadap aktivasi enzim katalase. Lalu ada H2O2 10 mili berfungsi sebagai substrat alami enzim katalase yang akan didekomposisi menjadi air dan oksigen. Lalu ada ekstrak bayam yang sebagai sumber enzim katalase. Lalu ada inkubasi 5 menit dalam suhu ruang, itu berfungsi untuk memberi waktu agar enzim bekerja pada kondisi pH yang telah ditentukan. Fungsi asam sulfat di sini adalah untuk menghentikan reaksi dengan menurunkan pH secara drastis dan menyebabkan enzim terdenaturasi. Selanjutnya ada titrasi dan KMNO4 itu untuk mengukur sisa H2O2 yang belum terdeteksi. Warna merah muda yang menandakan titik akhir titrasi. Selanjutnya hasil titrasi itu menunjukkan bahwa volume larutan KMNO4 yang diperlukan untuk mentitrasi sisa H2O2 berbeda pada dua kondisi pH. Pada pH 4, volume KMNO4 yang digunakan adalah 34,9 mili, sedangkan pada pH 7 adalah 40 mili. Perbedaan ini mengindikasikan bahwa pada pH 7 lebih banyak H2O2 yang telah terdekomposisi oleh enzim katalase selama inkubasi dibandingkan dengan pH 4. Hal ini berarti bahwa aktivitas enzim katalase lebih tinggi pada pH 7 daripada pH 4. Volume titrasi KMNO4 digunakan untuk menilai sisa H2O2 sehingga bisa disimpulkan seberapa besar aktivitas enzim katalase. Hasil menunjukkan bahwa enzim lebih aktif di pH 7 dibanding pH 4 sesuai dengan teori bahwa enzim memiliki pH optimum untuk bekerja. Kesimpulannya, aktivitas enzim katalase dari bayam dapat diuji menggunakan metode titrasi permanganometri, yaitu dengan mengukur volume larutan KMNO4 yang diperlukan untuk mengoksidasi sisa H2O2 setelah reaksi berlangsung. Semakin kecil volume KMNO4 yang digunakan, maka semakin sedikit H2O2 yang tersisa, yang menunjukkan bahwa lebih banyak H2O2 telah didekomposisi oleh enzim dan menandakan aktivitas enzim yang lebih tinggi. Lalu yang kedua, suhu dan pH berpengaruh terhadap kerja enzim katalase dari bayam. Pada suhu tinggi, volume KMNO4 hanya 10 mili menunjukkan aktivitas enzim sangat rendah karena kemungkinan enzim telah terdenaturasi akibat suhu tinggi. Lalu pada pH 4, volume KMNO4 sebesar 34,9 mili yang menandakan bahwa pada pH rendah itu menurunkan aktivitas enzim. Dan pada pH 7, volume KMNO4 sebesar 40 mili. Tertinggi di antara semua uji menunjukkan bahwa enzim bekerja paling efektif. Oke, selanjutnya di sini ada sesi tanya jawab mengenai laporan praktikum modul 5 tadi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar yang ada. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.